Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Rabu pagi hari ini tanggal 22 Mei 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik. Tuhan selalu menyertai, menjaga Bapak Ibu bersama saya. Tanggal demi tanggal, waktu demi waktu, senantiasa kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Sungguh kita bersyukur, terima kasih. Kalau Tuhan tidak pimpin hidup saya tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Sungguh. Termasuk Bapak Ibu, terima kasih kepada Tuhan. Kasihnya Tuhan luar biasa. Dia hidup. Dia tahu persis apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, rencana kita. Dia tahu, maha agung dan maha sempurna. Itu kita minta pimpinan Tuhan, pimpinan dalam pimpinan Roh Kudus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Roh Kudus pimpin, supaya saya tidak dipimpin oleh keinginan yang lain, tapi Roh Kudus kan tuntun supaya berjalan di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Hidup adalah sebuah perjalanan. Tanpa pimpinan Tuhan, aku pasti akan gagal. Kita akan gagal tanpa Yesus. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Dalam Sakarya pasal 4 yang ke-6 dalam firman Tuhan, amin, haleluya. Maka berbicara ya, katanya inilah firman Tuhan kepada Zerubbabel bunyinya, bukan dengan keperkasan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam, amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah, amin. Terima kasih Tuhan. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan, amin, haleluya. Iya, segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, haleluya.
dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh Tuhan kuasa-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku Bapa. Sebentar pagi ini kami mau baca firman-Mu. Kami haus akan kebenaran-Mu. Tuntunlah hidupku selalu berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku. Ampuni Bapa, aku banyak salah, aku banyak hal yang tidak berkenan. Ampuni Bapa, aku orang berdosa, tidak ada arti apa, semuanya karena anugerah-Mu. Roh Kudus, pimpinlah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini Tuhan ampuni, Tuhan sucikan. Layakkan sebentar kami baca firman-Mu. Kami haus laparkan firman-Mu. Biar hari ini hari kami melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kasih Tuhan nyata, hari nyata, demikian juga kasih Tuhan nyata. Karena semua atas izin Tuhan diciptakan matahari tiap pagi sebentar lagi bersinar. Ada datang malam, ada sinar matahari pagi hari. Semua karena kuasa dan kasih Tuhan. Konsisten janji Tuhan. Supaya manusia bisa sadar semuanya berasal dari Tuhan. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus. Firman Allah tadi katakan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Tanpa pimpinan Tuhan kita tidak mampu menghadapi tantangan penuh dengan godaan, penuh dengan cobaan, penuh dengan masalah pergumulan hidup ini. Karena dunia ini daerah iblis. Dalam 1 Yohanes pasal 5:19, dunia sudah diserahkan kepada kuasa si jahat. Itu pentingnya Roh Kudus akan turun menyertai kita. Seperti pada waktu minggu lalu kita minta pimpinan Roh Kudus hari Pantekosta kemarin, ya, saya pelayanan di Semarang, ya, pada tanggal 19 Mei itu, ya, itu persis 19 Mei adalah hari Pentakosta ke-50 di mana turunnya Roh Kudus. Kita minta biar Roh Kudus akan menguasai dan pimpin kita supaya kita tidak dipimpin oleh daging kemanusiaan kita, tidak, ya. Kita hidup di dalam Roh Kudus akan turun menyertai kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca kitab Ulangan pasal yang pertama, saudara. Puji Tuhan, kita sudah baca di dalam kitab yang kelima, Pentatiuh, kitab Musa yang kelima, ya. Setelah kitab Musa selesai, baru kita masuk di dalam kitab Yosia, ya. Kitab Ulangan yang 234 pasal, ya. Kemarin kita sudah baca ayat 1 sampai 8, sekarang kita baca ayat 9 sampai 18 tentang leadership, kepemimpinan Musa. Itu harus ada delegate of authority, ya. Dalam sistem manajerial itu pasti ada mengenal delegate of authority, karena bangsa Israel makin maju, makin besar, tidak sanggup Musa itu memimpin sendiri. Oleh itu mari kita baca ayat 9. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Ini Musa mengaku, saudara. Nggak bisa single fighter, nggak bisa, saudara.
harus ada dalam kepemimpinan, dalam pelayanan ke jemaat. Kalau udah makin besar ya, kecuali kalau masih kecil, ya bisa sendiri. Itu pun dibantu istri ya. Tapi kalau sudah makin besar ya, harus ada penatua atau majelis atau para diaken, semua dibentuk saudara ya, dalam rangka kerja sama-sama untuk Tuhan. Jadi Musa ini tidak dapat kerja sendiri. Ayat 10, Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikan kepada. Amin. Janji Tuhan akan memberkati 1000 kali lipat jumlahnya, kuantiti ya. Jumlahnya Tuhan sanggup memberkati karena sumber berkat datang dari Tuhan ya. Tapi bagaimana seorang dirinya aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu. Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Ini jadi Musa minta kepada bangsa Israel, ayo sampaikan ada orang-orang yang bijaksana, yang berakal budi dan berpengalaman. Ya, tentunya ini saudara butuh seorang pemimpin yang tepat, the right man in the right place. Ya, orang yang benar dalam posisi yang benar pula. Ya, dalam kepemimpinan ya. Itu penting nih supaya tidak salah arah ya, tapi supaya betul-betul menuju ke arah yang benar di dalam firman Tuhan. Jadi seorang harus takut akan Tuhan ya. Jadi ini Musa merasa ini perlu ada delegate of authority ya. Terus 14, lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Jadi ada 4 ya. Ada kepala pasukan 1000 lebih besar, dan 1000 ada 100, ada 50 sampai 10. Jadi delegate of authority-nya sehingga enak saudara ya. Kelompok 10, nah kepala-kepalanya 50, berarti di 50 ada kepala 5-nya ya. Kelompok 100 dari kepala 5-nya itu diambil lagi dua-dua ya. Jadi kumpul semuanya ya saudara. Dari 100, kepala 100 kan ada kepala-kepalanya sampai 1000. Ada berapa orang jadi saudara itu? Ya, 10 itu ada 10 100, 100 ada 12, 12 ada 17 orang saudara ya. 17 18 ya. Karena di kelompok 10 sudah ada satu saya. Di kelompok 50 berarti kan ada 5 ya. Kalau 10 10 ada 6 sudah ya. Dan ditambah 100 ada 2 ya, 6 8. 100 sendiri ada 1 9. 9 ditambah lagi 10 19 saudara ya. Coba dihitung nanti ya. Jadi 19 orang. Kalau pemimpin Musa dikumpulkan semua ya, kan delegate of the itu kumpul semua 19 orang. Dari kelompok 1000 ada satu kan ya. Terus dari kelompok 100 berjumlah 1000 kan ada 10 11 ya. Nah di antara 100 itu kan ada terdiri 50 kepala-kepalanya 2 ya, jadi berarti ada 13 tuh. Nah di 13 tuh 50 kan ada masing-masing ada 10, ada 5 18, tambah 5 18. Terus tambah 10 sendiri satu ya, jadi 19. Panggil sama Musa, ada masalah kelompok 10, ada masalah kelompok 50, terus dikumpulkan semua. Jadi lebih enak dan memang lebih efektif, lebih efisien saudara. Ini delegate of authority ya, ini nama kepemimpin. Demikian kehidupan kita, supaya kita minta nomor satu, hikmat datang dari Tuhan. For horizontal hikmat, vertikalnya Roh Kudus ya. Hikmat tanpa Roh Kudus ngawur saudara, akan salah. Tapi kalau hikmat ada Roh Kudus, itu menghasilkan suatu hasil yang benar ya. Waktu mari kita mengandalkan Tuhan, kata firman Tuhan tadi dalam Sakaria 4 ayat 6, bukan dengan kekuatan keperkaan manusia, tapi dengan kekuatan firman Tuhan. Roh Kudus akan tolong kita. Terus ayat 16, dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu, demikian berilah perhatian kepada perkara di antara saudara-saudaramu, dan belah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya, atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara yang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tapi perkara yang terlalu sukar baikmu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku dapat mendengarnya. Ayat 18 yang terakhir, demikian aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Amin. Ini penting saudara. Leadership
di dalam kepemimpinan penggembala gereja sama ya, supaya betul-betul kerja bisa efektif dan efisien dan menghasilkan suatu keputusan yang benar. Dan nomor satu, minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus kami tuntun di dalam pelayanan. Tidak gampang, sungguh tidak gampang, sebab masalah yang dihadapi itu manusia ya, sebab manusia masing-masing punya kebebasan berpendapat, punya protes enaknya, punya sifat menolak, sifat menurut. Tidak susah diatur, ya, tidak mudah, tidak mudah. Ya, untuk itu minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan campur tangan. Kalau Tuhan yang campur tangan, wah, perkara ajaib terjadi. Karena semua di dalam kendali Tuhan. Waktu mari, biar apapun dalam kehidupan kita berserah total kepada Tuhan. Di sini kita bisa belajar. Mari kita andalkan Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun juga yang kita kerjakan. Selalu minta pimpinan Tuhan. Ada hikmat yang menyertai kita, sehingga apa yang dikerjakan semua dibuat berhasil. Seperti Yusuf di dalam Kejadian 39, kalau saya baca, Yusuf berhasil dalam setiap pekerjaan. Di sini saya belajar, saudara, firman-firman yang selalu kita dengar. Kita bisa belajar sikap yang rendah hati. Apa rahsia keberhasilan? Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggal ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah didapati oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Demikian di dalam pelayanan penggembalaan, pasti ada gagal, ada berhasil. Tapi kita minta sama Tuhan supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi minta kekuatan Roh Kudus, minta hikmat dari Tuhan. Roh Kudus akan tuntun kita, supaya Roh Kudus akan membuat semua berhasil, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus pimpinlah, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Aku dalam perjalanan, amin. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu, amin. Haleluya. Roh Kudus pimpinlah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga, di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Minta sama Tuhan, Tuhan pimpin hidupku. Seperti Musa minta pimpinan Tuhan, setiap 10 orang ada satu. Jadi totalnya ada sekitar 17, 19, nanti dihitung kembali, saudara. Karena saya tadi hitung cepat-cepat. Yang penting di sini minta hikmat dari Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus pimpin hidup kita, supaya kita tidak salah jalan. Jangan jalan yang sesat, tapi jalan menuju kerajaan surga, yaitu dipimpin Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.